sangat menarik sekali ya dari jawaban Pak Jarod ini, bahwa Pak Jarod itu didesain Tuhan memiliki ide, konsep yang begitu unik, begitu kreatif gitu ya, yang Bapak miliki itu talenta yang luar biasa. Artinya apa? Ketika orang-orang percaya yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan pasti mendesain dengan suatu hal yang baru, hal yang luar biasa di dalam dirinya yang bisa membuatnya untuk tetap bertahan dalam masa krisis ini. Kita juga orang percaya pasti memiliki talenta, memiliki kreativitas yang mungkin saat ini kita belum sadari, tetapi ketika kita menjaga hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, maka hal itu akan dinyatakan. Puji Tuhan. Saya juga akan membacakan, ini namanya disamarkan. Ada pertanyaan seperti ini, Pak. Selamat malam, Pak. Yang mau ditanyakan, bagaimana caranya menyikapi jika salah satu keluarga terdekat kita mempunyai sikap gengsi, padahal sudah tahu kalau keadaan ekonomi keluarga mereka tidak mencukupi sampai harus meminjam uang, meminjam kepada orang lain. Dan kita sebagai keluarga terdekat merasa peduli. Bagaimana caranya menyadarkan? Terima kasih. Ya, emang kalau keluarga nggak enak ya, susah ya. Apalagi keluarga dekat, apalagi malah pasangan. Tapi kalau pasangan atau anak masih lebih gampang sih, ya kita berikan teladan. Tapi kalau adik, kakak, ipar, wah itu repot ya. Dia pinjem duit gitu ya. Buat apa? Taunya buat ganti HP, bukan kebutuhan pokok. Ya HP-nya dia yang lama aja lebih bagus daripada HP kita. Itu minjeminnya nyesek banget tuh. Kita udah terlanjur pinjemin lagi gitu ya. Itu minjeminnya begitu tahu tuh nyesek banget. Ya elah, kirain buat kebutuhan pokok, untuk bayar SPP anak atau untuk apa. Ternyata untuk berganti HP. Ya HP dia yang lama aja masih lebih bagus daripada HP saya. Ini namanya bener-bener orang-orang yang nggak tahu diri ya, sudah nggak punya duit, pinjem-pinjem, tidak untuk kebutuhan pokok. Tapi ini sering realita loh, itu sekarang sering kenyataan loh. Kita punya adik atau punya ipar, sepupu yang seperti itu. Nah, menurut saya kita punya beberapa pilihan sikap. Yang pasti kita harus mulai, kalau belum pernah menolong gitu ya kita harus memang tolong dia. Tapi kalau kita tolong sekali, dua kali, dan akhirnya kita menjadi tahu bahwa dia itu ternyata, malah maaf nih, ada yang menjual masalah. Dan nanti misalnya begini, anaknya sakit, betul-betul sakit memang. Dia minta tolong kita, bahwa untuk beli obat 5 juta. Kita tolong gitu. Ternyata dengan cerita yang sama, sakit yang sama, dia juga minta tolong orang lain 5 juta juga gitu. Jadi malah untung dia. Jadi ini kayak menjual masalah gitu. Dan kalau kita tahu konsep-konsep atau karakter-karakter seperti ini, tapi kita harus pernah menolong ya. Sehingga kalau sekarang kita tidak menolong atau menasehati, itu kita pernah menolong. Nah, kalau kita akhirnya tahu bahwa ternyata dia memanfaatkan masalah yang ada, kita bisa dengan cara yang pertama tidak menegur, tapi menyiasati. Oke, dia juga minta tolong kita, minta tolong tante, minta tolong siapa. Orang-orang yang dia mintain tolong ini kita saling berkomunikasi. Sekarang ini dia betul-betul anaknya sakit lagi, yang satu lagi. Oke, sekarang kita menolongnya caranya begini. Kalau anaknya sakit, kita nggak kasih uang, obatnya kita tebus. Yang kita akan belikan obat. Maksud dia mau dijual lagi obatnya, gitu kan? Jadi orang-orang yang saling menolong ini saling ketemu. Termasuk juga bukan di keluarga ya, di jemaat. Kita kan ada cell group, ada pool, ada family altar, namanya apa di gereja itu komsel-komsel gitu ya. Ya dulu namanya pertama kali bikin seperti itu kan semangat gitu ya, kita ada yang susah kita tolong gitu. Akhirnya kita ketemu juga orang yang tadi menjual masalah gitu, anaknya sakit tuh minta tolong sana tolong sini, semua donaturnya betul kita berteman gitu. Kita cerita tolong orang yang sama, ini gimana sih, aduh kita mulai ketahuan ya ada orang yang menjual masalah. Nah akhirnya kita kompak, kalau menolong kita in natura aja. Kalau dia minta tolong sama kamu dan kamu tolong, bukan kita berarti mau cerita-cerita kalau kita memberikan pertolongan, tapi kita saling japri aja ya gitu. Karena kita ada pernah kasus seperti ini. Nah, itu alternatif pertama. Jadi kita menolong tapi dengan in natura. Alternatif kedua, kalau emang Tuhan berikan benar-benar kata hikmat, ya mungkin kita panggil dia dan kita bilang, "Kamu tahu kan aku cinta kamu, aku tolong kamu beberapa kali, tapi sekarang saya mau kasih nasihat. Kamu mulai nggak benar dengan mencari pertolongan dan menjual masalah untuk mencari keuntungan dari pertolongan kebaikan orang lain." Jadi kita harus juga ada saatnya kita harus menegur. Yang ketiga, ya
Kalau kita punya keluarga, bahkan dia udah memang hidup dari utang tutup lubang gitu ya, ya ada saatnya kita memang tidak menolong dan menegurnya. Dalam hal memberi pertolongan, ya ada juga masalah, misalnya ini masalahnya benar, tapi kita tidak punya kemampuan menolong. Jadi ini di luar masalah sebenarnya ya. Saya 5 bersaudara, saya paling diberkati. Tapi suatu ketika, misalnya ibu saya sakit dan saya lagi sedang nggak ada uang, saya tidak akan utang untuk menolong. Karena Alkitab berkata, tolonglah dengan apa yang ada padamu dan bukan dengan apa yang tidak ada padamu. Jangan ngutang untuk nolong orang lain. Kalau saat ini kita nggak ada, berarti saat ini adalah kesempatan orang lain, waktunya orang lain menolong orang tua kita, atau menolong adik kita, atau menolong siapapun juga. Supaya orang lain diberi kesempatan menolong dan mereka diberkati. Jadi kadang pernah kejadian di mana kami memang nggak punya kemampuan finansial untuk menolong, saya bilang sama adik, sama yang lain, ini kayaknya kesempatan kamu untuk diberkati lah dengan membantu orang tua. Kali ini aku nggak bisa dulu, gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh utang untuk menolong orang lain, karena kita nggak boleh sok jagoan. Alkitab berkata, tolonglah dengan apa yang ada padamu dan bukan tidak ada yang padamu. Tapi Alkitab juga berkata begini, apabila ada orang minta pertolongan dan itu ada padamu, janganlah berkata pergi dan aku tidak ada. Nah, maka ini 2 ayat yang perlu dicari hikmatnya begini. Ada orang yang memang hidup dengan cara minta-minta. Bahkan dia janji untuk mengembalikan. Dan kita tahu dia nggak akan mengembalikan. Nah, maka saran saya jangan diberi pinjaman, tapi diberi ikhlasnya berapa. Contoh, Mas, aku butuh duit 5 juta, bisa minjemin nggak? Nanti aku balikin deh, kali ini bener. Aku tuh kepepet banget, tapi aku lagi mau jual ini, mau jual itu, nanti kalau laku aku pulangin. Kita udah tahu betul bakal dia nggak akan pulangin. Nah, maka paling bagus begini, rundingan sama istri. Itu ada masalah duit lagi, ada masalah kebutuhan, kita ikhlas nyumbang berapa ya? Ya 1 juta dah. Oke, kita bilang, Dek, Nak, atau siapa, aku nggak bisa minjemin 5 juta ya, tapi tak kasih 1 juta. Nah itu, jadi kita nggak mengharap balik. Daripada kita mengharap balik dan kecewa. Jadi kita ikhlasnya itu nyumbang berapa, ya itu aja kita sumbangin, dan kita memang bukan dengan pinjaman. Supaya kita juga tidak menyalahi, karena memang kita ada, tapi kita nggak mau semuanya. Jadi itu alternatif ini menurut saya boleh, sehingga kita juga tidak salah di hadapan Tuhan, tapi juga kita imbang antara mendidik dan memberi pertolongan. Kalau khusus untuk keluarga, terutama keluarga inti, ya yang tidak sederhana dengan segala macam, masih lebih gampang. Ya, kalau misalnya adik ipar agak ribet, tapi kalau keluarga sendiri, menurut saya paling gampang itu diberi teladan. Saya hidup sederhana banget, maka saya bangkrut sama enggak, itu orang bilang nggak ada bedanya. Lah, sebelum bangkrut Pak Dek saya begini juga, setelah bangkrut Pak Dek saya begini juga. Pak Dek yang beli di Klewer itu loh ya, 300.000 dapat selosin itu lah. Saya punya omset sebelum bangkrut itu 40-50 miliar satu bulan. Dan bisnisnya itu kosmetik, baju, sepatu, barang-barang fashion. Untung kotor bisa 30%, pajak pegawai segala macam masih bisa 10%. Kita punya untung 4 miliar satu bulan. Perpuluhan itu bisa ratusan juta. Saya udah bangun sekolah di pedalaman itu lebih dari 30. Kalau satu sekolah saya bangun dengan biaya 200 juta, kali 30, itu saya bisa beli Mercy, Rolls Royce. Mobil saya sederhana. Baju saya juga sebelum bangkrut sederhana begini, batik yang harganya cuma 100.000, 200.000. Bahkan manajer saya pakai iPhone, saya pakai Samsung. Jadi anak saya sendiri aja bilang, Pak, Papa tuh pakai baju yang keren sedikit dong, Pak. Emang Papa nggak keren? Nggak. Anak saya aja bilang saya nggak keren. Sampai suatu ketika, anak-anak saya yang sekolahnya, jadi saya punya anak 3, 2 di Singapura, 1 di Australia. Waktu libur, saya bawa mereka ke pedalaman. Ke Mentawai, melihat di desa-desa yang sekolahnya saya bangun. Itu anak-anak saya ngelihat bagaimana penduduk itu nyambut, Pak Jarod datang nih, Pak Jarod yang bangun sekolah kita. Waduh, pokoknya mereka menyambut. Bahkan kita pindah pulau yang lain, itu penduduk di pinggir pantai, nganter kita nyebrang, kita udah di tengah laut, mereka masih dada-dada pinggir pantai gitu. Nah, waktu itu anak saya bilang begini, Pak, hidup Papa tuh keren banget ya. Akhirnya lu ngomong Papa keren. Iya, hidupnya. Kalau bajunya enggak. Anak milenial itu berani loh ngomong Papa nggak keren. Kalau kita kan nggak berani dulu ya ngomong begitu ya. Tapi itulah anak. Nah, tapi apa yang saya mau ajarkan? Jadi anak-anak saya itu akhirnya melihat bahwa keren itu soal bukan fashion, tapi pola hidup. Waktu hidup kita berarti bagi orang lain. Kita pinter itu kalau kita berguna nasihati orang lain. Kita kaya kalau kita memberkati orang lain. Akhirnya anak melihat hal itu.
Bahkan karena anak saya sering saya bawa ke pedalaman, singkat cerita nih, waktu saya bangkrut 2019, saya biasa tiap tahun bangun 2-3 sekolah, lalu bangkrut. Anak saya bilang begini, Pak, gimana pelayanan di pedalaman? Nah, itu yang Papa sedih. Karena kalau Papa bangkrut, sekolah sepi, Papa ngelukis sebulan laku 1, Papa Mama berdua bisa hiduplah makan. Tapi ada 30 sekolah yang tiap bulan, selain saya bangun, itu biaya operasional kita subsidi. Lalu setiap tahun, biasanya saya bangun 2 sekolah baru atau 3 sekolah baru. Anak saya itu bilang begini, Pak, Papa lanjutkan ya pelayanannya. Pasti, termasuk bangun-bangun sekolah di pedalaman, Pak, itu yang agak berat. Nggak apa-apa, Pak. Saatnya kita anak-anak yang membiayai pelayanan Papa. Jadi setelah bangkrut ini, Anda bisa lihat Instagram saya, kita bangun di pedalaman 2 sekolah, 1 sekolah 200 juta loh. Loh katanya bangkrut Pak Jarod, saya bangkrut, tapi Tuhan saya nggak bangkrut. Saya bangkrut, pelayanan saya tidak bangkrut. Kenapa? Karena anak-anak saya ketika diberkati, dia juga cinta Tuhan. Maka kebahagiaan orang tua itu waktu lihat anak-anak cinta Tuhan. Nah inilah mendidik anak supaya tangguh juga, itu anak diajarkan nilai, bukan fashion, bukan gaya. Jadi kita ajarkan kesederhanaan. Awalnya juga mereka nggak bisa sederhana, namanya milenial gitu ya. Kalau aku pakai baju jelek ya nanti aku sama temanku gimana gitu ya. Oke lah, kita fleksibel sedikit. Saya hidup sederhana, anak-anak nggak terlalu sederhana banget ya. Saya tutup mata lah kadang-kadang. Ya oke lah, mereka nggak apa-apa lah gitu. Tapi tetap kita terus konsisten dengan kesederhanaan. Sampai akhirnya anak melihat nilai itu. Nah, kadang anak sampai mendapat nilai itu nggak gampang ya. Mau bertahun-tahun mereka, Pak, ayo Pak ke mall Pak, gitu. Lalu saya dibawa ke toko merek tertentu. Ini Pak, jaket bagus buat apa? Ini cocok Pak. Saya lihat bajunya gitu, baju 2 juta, jasnya 50 juta. Waduh Pak, nah, orang kolu orang Jawa bilang. Orang kolu, es batik aja, neng klewer, tuku sak lusin. 2 juta dapat selusin, apalagi perginya saya khotbahnya kan ke New York, ke Melbourne, saya sering hampir tiap bulan ke luar negeri. Orang luar negeri itu pakai batik yang harga 100.000. Are you from Indonesia? Why you know? Your shirt is good, batik. Orang luar negeri nggak ngerti itu batik tulis atau printing. Jadi saya nggak peduli batik saya murah apa enggak. Anda dengar khotbah saya nggak lihat baju saya kan? Mungkin Anda lihat juga ya. Tapi menurut saya Anda panggil saya karena hidup saya. Nah, ini namanya nilai-nilai hidup yang bikin tangguh tuh justru ini. Bahkan kalau kita bicara bertumbuh, bertumbuh dalam hal apa sih? Bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang dihidupi itu yang tumbuh. Bahkan bukan tumbuh di hidup kita loh. Tumbuh di hidup anak-anak loh. Waktu anak-anak saya mau bangun sekolah di pedalaman, saya bilang sama istri, kita bangkrut tapi kita bahagia banget ya. Kalau saya nggak bangkrut, saya tidak pernah melihat anak bangun sekolah. Tapi karena saya bangkrut, nggak punya uang, tiba-tiba kita melihat bahwa anak-anak kita sudah menghidupi nilai-nilai kita. Loh, saya bahagia banget loh, benar-benar saya bangkrut sedih, tentunya sedih. Biasa pegang uang miliaran tiap bulan, tiba-tiba nggak ada. Bisa nyekolai anak 3 ke luar negeri kalau nggak punya duit banyak gimana? Sekolah di luar negeri, misalnya paling kecil Melbourne, 1 bulan 1 anak 50 juta. 3 anak di luar negeri. Lalu tiba-tiba kita habis. Sedih, ya sedih. Kok Pak Jarod ketawa gitu? Ya ada bahagianya sih. Melihat anak-anak cinta Tuhan, lihat anak-anak mau korban untuk pelayanan. Itu benar-benar, makanya tangguh dan bertumbuh. Itu kuncinya adalah hidup dengan Tuhan dan menghidupi nilai-nilai dari firman Tuhan. Tuhan memberkati.